Assalamualaikum bos, selamat datang kembali di Danyus Channel. Kali ini kita masuk ke konten budidaya ikan mas. Kita masuk ke konten budidaya ikan mas new bagian 4. Sebelumnya saya mau minta maaf ya bos, saya di video kali ini tidak memakai kaos atau tidak berpakaian, dikarenakan tadi tuh aliran air yang ada di balong saya mati karena segerombolan orang yang lagi nyari tutut. Kayaknya pralon dari aliran air yang ada di balong saya itu keinjek, jadi copot. Terpaksa tadi saya membenarkannya terlebih dahulu. Aliran air yang ada di balong ini jadi basah, dan saat ini saya tidak pakai baju soalnya bajunya basah, takutnya masuk angin. Oke bos, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting bagaimana cara kita melakukan proses pemberian pakan ikan atau kita mengatur pola makan ikan. Di sini kita akan bahas cara kita untuk mengatur pola makan ikan, berapa banyak saja pakan yang harus kita keluarkan setiap harinya atau di setiap pemberian pakan. Di sini kita akan menjelaskan ya. Tapi sebelum masuk ke penjelasan, saya akan berbagi dulu apa saja yang saya telah lakukan di hari-hari sebelumnya. Oke bos, ini dia penjelasan saya untuk video budidaya ikan mas bagian 4 pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021. Saya kembali melakukan penebaran obat tosim. Tapi di sini saya melakukan penebaran obat tosimnya 1 botol saja, dicampur dengan garam 1 kg. Seperti biasa, kita campurkan dengan 1 ember air dan kemudian kita langsung sebarkan di bagian keseluruhan empang.
Kenapa saya melakukan kembali untuk proses penebaran obat tosim? Dikarenakan kondisi air yang ada di balong saya itu saya melihat sudah mulai kecoklat-coklatan. Dan saya berinisiatif untuk langsung saja memberikan obat tosim ke balong saya. Dan untuk selanjutnya secara berkala saya mungkin akan menebarkan obat tosim ini 1 minggu sekali untuk menjaga kualitas air yang ada di balong saya. Takutnya jika saya tidak intensif untuk memberikan obat tosim ini, nanti air akan menjadi keruh atau kecoklat-coklatan. Itu bisa berpotensi ikan terkena penyakit. Yang paling parah itu terkena penyakit insang ya. Ini yang bagian pernapasan ikan yang ada di pipinya itu insang, angsang atau angsang tuh. Gak tau lah. Insang ya, insang kalau gak salah. Angsang itu bahasa Sunda. Kalau sudah terkena penyakit tersebut, ikan akan sulit untuk diobati dan akan banyak juga ikan yang akan mati kalau sudah terkena penyakit tersebut. Dikarenakan ikan itu jadi nggak mau makan dan berujung ke kematian. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 saya melakukan penebaran obat pestisida. Sebenarnya penebaran obat pestisida ini saya biasa lakukan di proses pengumpulan larva ikan mas. Dikarenakan cuaca yang selalu mendung, terus disusul dengan hujan, jadi saya berpikir ulang untuk menebarkan obat pestisida ini. Dikarenakan obat pestisida ini mempunyai efek yang cukup membahayakan ya bagi kesehatan ikan, bahkan bisa membuat ikan menjadi mati. Tapi keunggulannya atau keuntungan kita menebar obat pestisida ini agar kita membunuh mikroorganisme yang ada di balong ini seperti modelnya plankton, cacing merah dan semacamnya. Soalnya kalau kita tidak menebarkan obat pestisida ini, nanti ikan akan terus berfokus untuk memakan plankton dan cacing merah. Dia tidak akan berfokus untuk memakan pakan yang akan kita tebarkan di balong ini. Jadi kita menggunakan obat pestisida dengan resiko kematian ikan. Tapi itu saya lakukan agar mempercepat pertumbuhan ikan dan mempercepat ikan itu pada berkumpul, agar kita kasih makan itu cepat berkumpul. Jadi ikan itu agar tetap berfokus untuk memakan pakan yang kita makan dan tidak memakan mikroorganisme semisal plankton dan cacing merah. Dan untuk kalian yang mempunyai ukuran balong tidak cukup besar ya, saya tidak menyarankan untuk penebaran obat pestisida ini ya, dikarenakan takut mati. Saya pernah mencoba dulu, saya melakukan budidaya ikan patin di kolam ukuran 10 x 8 meter kalau tidak salah. Saya menebarkan obat pestisida tersebut pada pagi hari, kemudian disusul siang harinya itu hujan, dan sore harinya alhasil ikan patin saya yang pelihara itu pada mati dan saya terpaksa menelan kerugian yang lumayan cukup besar. Di proses budidaya ikan mas yang minggu ini kita sudah melakukan penebaran pakan secara intensif kepada ikan ya. Jadi di sini saya menambahkan juga probiotik atau penambah nafsu makan ikan untuk ikan-ikan yang ada di balong saya. Saya menambahkan obat ini untuk menambah nafsu makan yang ada di balong saya. Untuk pengaplikasian obat ini tuh ada 2 cara, yaitu dengan cara menebarkan obat ini ke bagian seluruh dari balong, dan yang kedua itu dengan cara mencampurkannya dengan pakan yang kita tebar. Tapi di sini saya memilih untuk mencampurkan dengan pakan. Untuk kalian yang bertanya, "Bos, untuk dosisnya takarannya itu berapa banyak?"
saya tidak bisa menjawabnya. Itu tergantung dari berapa banyak pakan yang kalian keluarkan atau berapa banyak ikan yang ada di balong kalian. Dan semuanya itu untuk cara pemakaiannya sudah ada di dalam obat ini. Jadi kalian bisa langsung baca saja untuk cara pemakaian yang ada di bungkus obatnya. Tapi saya menggunakan cara pemakaian yaitu dengan mencampurkan obat ini dengan pakan, bukannya melakukan penebaran. Oh iya bos, kemarin dari Instagram juga ada yang bertanya sama saya, bos, di tempat saya tidak ada jual obat-obatan yang seperti itu. Katanya tidak ada yang jual obat-obatan untuk budidaya ikan mas. Jadi saya kasih saran di sana, Anda itu gak perlu beli obat-obatan yang dikhususkan untuk budidaya ikan mas. Anda bisa beli model vitamin ikan untuk budidaya udang atau semacamnya. Bila mana ada pembudidaya udang atau ikan lainnya, kalian bisa tanyakan ke pembudidaya tersebut. Tanyakan pembudidaya tersebut itu menggunakan obat apa saja. Karena di sini juga saya tidak menggunakan obat yang dikhususkan untuk budidaya ikan mas. Kalian bisa lihat di gambarnya. Di sini tidak ada sama sekali gambar dari ikan mas. Di sini hanya ada gambar udang, bandeng sama ikan apa ini? Ikan tawes kayaknya tuh. Ini bukan ikan mas. Bukan ikan mas ini yang di bawah ya. Tapi kita harus membaca dulu deskripsi dari si obat tersebut. Di sini dituliskan obat untuk kolam air tawar dan air asin katanya. Jadi di sini bisa air payau dari tambak kolam air tawar dan air payau katanya tuh. Dan ini cocok digunakan pada musim hujan dan musim kemarau menurut dari deskripsi yang ada di obat tersebut. Sebenarnya di sini juga saya mau menjelaskan tentang apa saja obat yang saya pakai untuk balong ini, untuk menambah nafsu makan yang ada di balong ini ya. Tapi saya akan jelaskan pada minggu depan saja. Oke bos, sekarang kita masuk untuk cara pengelolaan pakan yang akan kita berikan kepada ikan ya. Sebelumnya kita memberikan makan ikan itu hanya sekedar melemparkan saja ke seluruh bagian balong ya. Anda bisa saksikan di video budidaya ikan mas new yang bagian 1. Saya itu atau 2 ya, budidaya ikan mas new bagian 2 kayaknya. Saya itu menebarkan pakan yang halus atau yang sudah dibubur ke keseluruhan bagian balong. Setelah kita melakukan proses penaburan pakan di keseluruhan balong atau menggantung pakan di saung balong, kita mulai mencoba memberikan pakan ikan sedikit demi sedikit dan menggantung juga pakan sebagian ya. Setelah merasa cukup di proses pengumpulan ikan, kita mulai secara intensif memberi pakan ikan. Nah, di sini kita baru mulai untuk mengatur pola makan ikan. Untuk mengetahui jumlah pakan yang kita keluarkan atau pola makan dari ikan yang ada di balong kita itu, saya biasanya menghitungnya bukan menghitung memakai kilogram. Oke bos, di pagi hari saya menebarkan pakan ikan itu 10 kg. Siang hari kita menebarkan pakan ikan 8 kg. Bukan seperti itu. Karena kalau pakai kilo-kiloan susah, bos. Kita harus bawa kiloan di sini. Aduh, ribet jadinya. Jadi saya takar saja memakai gayung ya, memakai gayung atau batok. Jadi untuk pertama kali memberikan pakan ikan itu kalian takar terus. Masukkan pertama-tama kalian memberikan 5 gayung pada pagi hari ya. Kalau dirasa kurang cukup untuk memberikan pakan, terlihat ikan masih pada lapar, kalian tambah lagi. Kalau masih lapar lagi juga ikannya, kalian tambah lagi.
Mau habis 2 karung, 3 karung itu nggak apa-apa. Yang penting ikan itu kenyang. Kalau selagi ikan masih lapar, itu kalian terus saja kasih makan ya. Tapi dengan kalian harus punya takaran agar kalian juga tahu berapa takaran yang bisa ikan habiskan di pagi hari tersebut. Jadi saya itu memberikan pakan ikan itu untuk mengetahui berapa banyak pakan ikan yang harus saya keluarkan untuk memberi makan ke balong saya itu di pagi hari. Karena pagi hari itu ikan pencernaannya masih bagus-bagusnya. Jadi kita memberikan pakan ikan itu sebanyak-banyaknya ke balong kita itu di pagi hari. Walaupun kita memberikan pakan ikan dengan sebanyak-banyaknya, tapi kita harus mempunyai takaran juga ya. Saya menakarnya dengan menggunakan gayung. Setelah kita menemukan misalkan ikan kita itu bisa menghabiskan 10 gayung di pagi hari. Nah, kemudian kalian terus melakukan penebaran pakan 10 gayung di pagi hari. Dan di siang harinya kalian bisa kurangi 1 gayung menjadi 9 gayung. Kemudian di sore harinya kalian bisa kurangi lagi menjadi 7 gayung. Kalau saya seperti itu cara saya memberikan pola makan kepada ikan ya. Ada juga mungkin kalian yang memberikan makan ikan itu 2 kali sehari. Kalau saya 3 kali sehari. Misalkan saya sudah menemukan takaran pakan untuk ikan saya, di pagi hari saya tebarkan 10 gayung pakan ikan. Kemudian di siang harinya saya tebarkan 9 gayung pakan ikan. Dan di sore harinya saya tebarkan 7 gayung pakan ikan. Tapi di sini saya sudah menghabiskan sekali makan itu 25 gayung pakan ikan, atau setara kurang lebihnya 15 kg sekali makan untuk pengeluaran pakan ikan yang ada di balong saya. Setelah kalian menemukan takaran pada ikan kalian, kemudian sudah berjalannya waktu 2 sampai dengan 3 hari, kalian lihat, oh ternyata saya memberikan pakan ikan 10 gayung itu ikan masih pada lapar. Kalian bisa tambahkan kembali 1 gayung atau mungkin 2 gayung. Dan kemudian di hari berikutnya lagi lapar, ikan kalian masih juga tetap lapar, masih pada berkumpul. Setelah pemberian pakan, kalian juga bisa tambahkan terus menerus ya. Karena untuk pemberian pakan ikan di balong ini harus berkala. Ukuran ikan itu kan nantinya akan bertambah besar dan terus besar, dan nafsu makan mereka juga akan terus bertambah. Pengeluaran pakan ikan pun akan terus bertambah jadinya. Oke bos, ini adalah salah satu saran dari saya untuk memberikan pakan ikan ya. Saran saya itu kalian kasih makan pakan ikan itu di pagi hari sebanyak-banyaknya. Saya itu melakukan penebaran pakan ikan di pagi hari itu bisa nyampe 1 jam. Dikarenakan memang seperti itu. Ikan itu di pagi hari suka agak malas makan ya. Tapi kita harus secara rutin atau sabar untuk memberikan pakan ikan di pagi hari. Ya intinya untuk kalian mengetahui berapa banyak pakan yang harus kalian keluarkan di balong kalian untuk budidaya ikan mas ini. Kalian bisa mengetahuinya ketika memberi pakan itu di pagi hari ya. Dan disarankan di sore harinya kalian memberi pakan sedikit saja atau dikurangi volumenya. Ibaratkan kalian memberi pakan di pagi hari 10 gayung, kemudian di sore harinya kalian bisa kurangi takarannya menjadi 8 gayung atau 9 gayung. Soalnya pagi hari itu kan ikan pencernaannya masih bagus-bagusnya. Kalau sore hari itu tidak ada panas, hanya ada angin, pencernaan ikan itu bisa masuk angin. Tapi itu bohong bos. Ya intinya pencernaan ikan itu kalau di sore hari takutnya itu nanti kalau kita memberikan pakan ikan di sore hari, kebanyakan ikan itu nanti di pagi hari akan pada muncul ke permukaan, aop seperti itu. Itu menandakan ikan sakit atau kekurangan oksigen. Sebuah ting kamerkaan laukna. Jadi kalian jangan terlalu banyak memberikan pakan ikan di sore hari ya bos. Ya mungkin cukup sampai di sini dulu saja ya.
Untuk video budidaya ikan mas new bagian 4, mohon maaf tutur kata saya yang mungkin kurang jelas dan kurang bisa dimengerti oleh kalian yang mendengarkan. Tapi mungkin di lain waktu atau lain kesempatan saya bisa menemukan tutur kata atau bisa menjelaskan dengan bahasa yang lebih dimengerti oleh kalian di lain hari atau di lain waktu. Mungkin ketika saya sudah terbiasa ngomong di depan kamera seperti ini ya. Jadi support aja terus ya untuk video budidaya ikan mas di Danyus Channel dengan klik tombol subscribe, aktifkan juga tombol notifikasinya. Support terus bos. Mungkin lain waktu saya bisa menjelaskan penjelasan yang lebih detail atau lebih sempurna ya, tidak seperti sekarang yang topik yang saya bicarakan berantakan dan bahasa yang saya sampaikan juga acak-acakan. Oke bos, jadi keep support terus ya. Like jika kalian suka dengan video ini. Jangan segan-segan juga unlike jika kalian tidak suka dengan video ini ya. Tulis juga komentar kalian di kolom komentar. Mungkin kekurangan apa atau kalian kurang mengerti tentang penjelasan yang ada di video ini, kalian komen maksudnya ini apa bos, jangan dijelaskan, komen saja, nanti insya Allah saya jawab. Dan bagikan juga video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu tentang budidaya ikan mas new di Danyus Channel. Oke bos, cukup sampai di sini dulu ya untuk penjelasan budidaya ikan mas new bagian 4. Kita lanjut lagi nanti di budidaya ikan mas new bagian 5. Oke bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kita keluarkan di kemudian hari. Ngomong teh jelas mengelola cocok untuk kita mengetahui takaran pakan yang kita keluarkan. Ngomong naon aing, saya bingung harus ngomong apa bos. Jadi intinya gini aja deh nih, gimana ya, susah juga untuk jelaskan ya, tapi kita harus, walaupun ikan ngomong berapa banyak